Baik, selamat pagi. Saya Serena Mariana Langpuling dengan NIM 2024 081021. Dan di video ini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan pengembangan dan pengujian untuk sistem yang telah kami selesaikan, yaitu Sistem Informasi Tugas Akhir UPJ atau disebut SITA. Dan proyek ini kami susun itu sebagai solusi digital untuk manajemen skripsi khususnya di Prodi Sistem Informasi UPJ. Dan tentu proyek ini tidak diselesaikan seorang diri. Saya dan rekan saya ada Putih, Rehan, Rio, dan juga saya sendiri. Dan selanjutnya, nah, apa yang menjadi fokus kami, yaitu kami ingin mendigitalisasi seluruh alur operasional tugas akhir yang ada di Prodi Sistem Informasi. Jadi, salah satu fitur yang paling kami anggap penting yaitu adalah sistem yang dimana memastikan bahwa mahasiswa itu telah melakukan bimbingan selama minimal 8 kali sebelum akhirnya mendaftar untuk sidang akhir. Jadi, semua kami atur agar tetap mengikuti aturan akademik yang ada. Nah, dari sisi analisisnya sendiri, jadi kami membagi menjadi dua, secara fungsionalitas dan juga secara non-fungsionalitas. Yang pertama, untuk fungsionalitas, sistem ini itu harus bisa mengenangani mulai dari pengajuan topik, lalu manajemen logbook, sampai dengan penjadwalan sidang, sempro, ataupun sidang akhir. Nah, lalu untuk secara non-fungsionalitasnya ini, kami ingin agar Sita ini memiliki tampilan yang tentunya responsif, dan juga aman digunakan. Dan yang tidak kalah penting, yaitu tentu user-friendly, jadi agar mudah digunakan mulai dari dosen sampai dengan mahasiswa. Dan mungkin tentu untuk keamanan data ini utama, jadi pengarsipan data juga aman dari setiap aktor yang menggunakannya. Nah, ini adalah tampilan dari website kami. Jadi kami menggunakan arsitektur website berbasis PHP dan juga untuk database itu menggunakan MySQL. Jadi mungkin untuk sambil running, ini adalah tampilan awal. Jadi akan masuk sesuai role dan juga hak aksesnya masing-masing. Mungkin untuk coba login, ini ada pop-up-nya. Dan juga ini adalah dashboard utama dari si TA ini. Nah, lanjut. Nah, ini mungkin ada sedikit penggalan kode yang saya masukkan. Jadi ada di admin topik dan juga ada di admin logbook. Jadi di sini kami masukkan untuk admin topik sendiri itu gunanya ada query untuk memvalidasi proposal. Dan juga untuk admin logbook itu ada logika di mana dosen ini bisa memberikan respon terhadap bimbingan mahasiswanya. Jadi tidak ada lagi proses manual di luar aplikasi. Nah, ini adalah pengujian-pengujian yang telah kami lakukan. Jadi, kami menggunakan 5 pengujian utama. Yang pertama ada white box. Jadi, white box ini adalah pengujian untuk mengecek logika di dalamnya seperti apa. Dan yang kedua ada black box. Jadi, untuk black box itu lebih ke arah mengecek fitur luarnya. Dan untuk user acceptance testing itu mengecek apakah pengguna puas menggunakan aplikasi ini. Dan juga terakhir ada regression testing. Jadi ini adalah bagian untuk memastikan bahwa sistem tetap aman, misal ada fitur baru ataupun update di masa yang akan datang. Nah, lalu dilanjut adalah white box testing. Jadi yang pertama, di sini saya masukkan bahwa ada perhitungan cyclomatic complexity-nya dan dihasilkan bahwa ada hasilnya 3. Dan 3 ini bisa dikatakan bahwa sistem yang kita gunakan itu cukup sederhana dan efisien tentunya. Jadi dari 3 jalur independen ini, itu kami telah hasilkan bahwa 100% lulus nanti akan ada di laporan. Jadi baik mahasiswa ataupun yang lainnya yang belum cukup bimbingan atau yang sudah cukup untuk sidang itu sudah bisa dilakukan uji dan 100% lulus. Nah, ini mungkin bisa sedikit penjelasan dari control flow graph-nya. Jadi ada 3 yang utama. Lalu ini juga untuk penjelasan lebih lanjut. Dan juga kami masukkan sedikit kode yang berhubungan yaitu
secara stateless, jadi bisa menghitung secara langsung total bimbingan yang telah mahasiswa lakukan. Nah, lanjut untuk black box testing, jadi saya akan sedikit demo. Kalau tadi soal kode, di sini saya coba bicara terkait fungsi yang akan pengguna nanti coba. Jadi, misal saya akan coba untuk memasukkan catatan dari dosen. Nah, saya ambil contoh di sini untuk Zidan. Dia sudah melakukan dua kali bimbingan. Nah, kita akan lihat apakah di sini bisa secara real time bimbingan yang catatan yang masuk dari dosen pembimbingnya. Tadi dosen pembimbingnya Pak Aguri, jadi saya akan masuk sebagai Pak Aguri. Ini mahasiswa. Ini sudah Pak Aguri. Saya coba masukkan butuh revisi pada bab 1. Jadi di sini statusnya tentu perlu revisi dan coba dikirim. Di sini ada pop-up bahwa respon telah berhasil dikirim, tapi apakah masuk ke dashboard milik Zidan? Kita cek. Nah, sini langsung masuk. Jadi bisa dikatakan ini responsif dan juga real time. Dan ini sama, status revisi dan juga respon dosen juga sama, itu butuh revisi pada bab 1. Jadi dapat dikatakan bahwa hasil dari uji dari black box sudah terpenuhi. Nah, lalu lanjut, ini adalah regression testing. Jadi untuk bagian ini, itu saya akan mengecek apakah jika ada perubahan fitur baru, itu akan mengubah sistem atau tetap bisa lanjut. Nah, untuk contohnya sendiri, saya coba simulasikan jika terdapat perubahan pembimbing dari sidang. Misal, di sini sidang memiliki pembimbing Pak Aguri. Ini bisa dilihat bahwa pembimbingnya adalah Pak Aguri. Nah, lalu kita cek apakah bisa diubah pembimbingnya tersebut. Koordinator, lalu validasi proposal. Nah, di sini bisa dilihat bahwa masih Pak Aguri dan kita coba cek. Misal ubah menjadi Pak Cahyono. Di sini ada pop-up seperti tadi, dosen pembimbing berhasil ditentukan. Lalu apakah berubah di dashboardnya Zidan? Nah, ini langsung berubah. Jadi bisa dibuktikan bahwa hasil dari regression testingnya juga sudah berhasil. Seperti halnya dengan user acceptance testing. Di sini ada mahasiswa, misal mengajukan topik, itu mahasiswa dapat melihat langsung statusnya apakah menunggu atau disetujui. Contohnya bisa dilihat tadi di POV dari Zidan di pengajuan judul. Di sini ada satu disetujui. Jadi bisa dikatakan bahwa hasil dari kedua testing ini dikatakan berhasil. Nah, lalu lanjut ke metrik untuk rancangan berorientasi objek. Jadi ini adalah bagian di mana ada kelas diagram bimbingan. Jadi meskipun bisa dikatakan bahwa sistem kami itu prosedural, kami tetap melakukan refaktor pada modul sidang. Jadi tujuannya itu untuk menguji apakah dengan nilai metrik 3 tadi itu fokus pada bisa tetap fokus pada tugasnya dan bisa dikatakan sudah fokus karena sudah kami buat sedemikian rupa agar tidak dapat dimanipulasi oleh faktor lain atau sistem yang error. Nah, selanjutnya ini adalah strategi dari implementasi rollout-nya. Jadi ini untuk mencegah penolakan pengguna dari transisi logbook fisik yang masih manual ke digital.
Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini menggunakan strategi phase rollout. Jadi penerapannya juga bertahap, mulai dari pengajuan topik, lalu dilanjut dengan bimbingan, lalu dilanjut dengan aktivasi jika syarat itu terpenuhi 8 kali bimbingan. Nah, yang terakhir ini adalah prosedur bagaimana kami memaintain aplikasi atau sistem Sita ini. Jadi untuk menjaga Sita ini agar tetap bertahan, kami membagi menjadi 3 langkah pemeliharaan, mulai dari rutin melakukan backup database setiap minggunya, dan tidak kalah penting untuk mengantisipasi ribuan data yang masuk, tentunya kami sudah menyiapkan struktur indeks di mana pada database MySQL ini khusus itu hanya untuk tipe data varchar. Jadi untuk memastikan bahwa proses hitung bimbingan itu tetap cepat meskipun datanya sudah sangat banyak. Nah, demikian untuk laporan pengembangan dan juga pengujian SITA dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.